pas baca edarannya SEC ini, terus dia ngomong, ini bimbel apa kok berani-berani biasa gitu kan. Ini bimbel gak masuk akal sebenarnya kayak gitu. Cuma kebetulan ada acara di Jogja, Iya. bersamaan juga dengan pembukaan pendaftaran itu. Masih buka kan. Saya bilang gini sama ayahnya, iseng-iseng sebetulnya. Iseng banget, emang apa sih bimbelnya gitu? Iya. Emang apa sih bimbelnya kok sampai kayak mau masuk swasta ini, pikir saya kan? Apa sih hebatnya gitu? Memang hebat benar. Perkenalkan, kami orang tua dari siswa bimbel di SEC. Saya Dr. Dian Mauli, ini beserta bundanya Najwa, Bu Mona Lisa. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit mau cerita. Sebetulnya kan Najwa ini lulus tahun lalu, tahun 2024. Kemudian daftar sudah ke beberapa universitas, baik negeri atau swasta. Bahkan sebetulnya sudah sempat ikut yang lewat jalur prestasi sebetulnya. Nggak jalur raport gitu ya. Dan saya waktu itu yakin diterima, nggak taunya masih gagal semua. Jadi kalau cerita Najwa itu ada belasan universitas yang pernah dicoba di tahun 2024. Nah akhirnya kami memutuskan untuk Najwa coba lagi tahun depan supaya bisa masuk di negeri gitu. Nah proses pencarian itu ada salah satu teman nggak sengaja mungkin ya melihat informasi di IG, mungkin ada karantina kedokteran. Kami lihat di situ dan singkat cerita setelah tahu informasi yang kami dapat, kebetulan ada acara di Jogja, saya, Najwa dan bundanya ke Jogja, survei langsung karena kan memang kami lihat dari IG itu biayanya nggak murah juga ya. Bahkan saya di awal-awal keinginan untuk ke sana itu nggak sampai 50% karena saya masih bertanya-tanya ini bimbel apa ya, semahalnya saya baru tahu ini ada bimbel seperti ini gitu kan. Tapi saya lihat dari capaiannya ya 5 tahun yang lalu yang saya tahu capaiannya 90%, bahkan ada 100% diterima di kedokteran gitu kan. Karena memang kebetulan ada kegiatan acara di Jogja dan juga penasaran juga dengan SEC ini kok bisa meyakinkan bakal masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, dan juga bisa 90 atau 100% lulus. Akhirnya kami datang ke SEC. Waktu itu ketemu dengan Mas Asep dan teman-teman di sana. Ya saya tanya banyak hal. Nah singkat cerita dari penjelasan Mas Asep, kemudian saya lihat program-program yang ada, tempatnya juga saya lihat. Waktu itu langsung timbul ini keyakinan, kayaknya ini yang cocok gitu ya. Dari yang tadinya cuma nggak nyampe 50% saya itu memasukkan anak kami ke sana. Waktu ketemu Mas Asep dengan berbagai penjelasan dan lain-lainnya, akhirnya langsung 80 atau 90% itu. Sudah sebetulnya ya sudah memutuskan ini kayaknya cocok ini. Nah, karena sudah lihat langsung. Jadi biaya yang relatif besar tadi kami berpikir kayaknya memang sesuai gitu kan dengan metode pembelajaran dan fasilitas yang diberikan. Akhirnya dari Jogja kami pulang ke Lampung, diskusi dengan Najwa, dipastikan betul, saya memastikan dulu Najwa benar-benar mau belajar atau enggak ini gitu kan, karena ini biayanya nggak murah gitu kan. Kalau Najwa nggak diterima setelah bimbel ini, mungkin Najwa belum tentu kuliah kedokteran karena biayanya juga sudah cukup besar kan itu kalau mau masuk ke swasta gitu. Nah itu yang membuat yakin dari ketemu dengan Mas Asep, lihat langsung, terus juga dijelaskan program-programnya dengan bukti-bukti yang ada. Dan sejujurnya kami juga langsung ngecek ke alumni dari SEC, kan ada nomor teleponnya gitu kan yang diterima. Kami cek ada 2 orang dari yang kami hubungi memang merekomendasikan gitu kan. Nah setelah itu kami putuskan untuk bimbel di SEC. Bahkan saya juga ngajak keponakan saya juga itu, yang tadinya dia itu jangankan mau jadi dokter, mimpi untuk daftar kedokteran aja nggak berani itu. Kan kami juga di kampung ya, jadi mau mikir masuk kedokteran sudah nggak berani lah, takut Ya, sangat sulit ya. biaya dan lain sebagainya. Saya kasih motivasi seterusnya. Akhirnya singkat cerita si Abel juga mau juga berangkat ke Jogja untuk coba ikut bimbel di SEC. Ini yang buat kami terus deg-degan selama beberapa bulan di SEC, Mbak Arino. Najwa dengan Abel ini peringkatnya dari 10 orang atau 9 orang ya. Dari 10 orang itu peringkat terbawah semua selama beberapa bulan mengikuti bimbel di sana. Waduh. Kami deg-degan berwal gimana ini bisa diterima atau enggak gitu, karena kok nilainya paling rendah di antara teman-temannya gitu kan. Tapi ya inilah Mas Asep dan tim juga ada reportnya, ada laporan terus perkembangannya, walaupun peringkat 1, 2 terbawah tapi sebetulnya ada progresnya. Cuma memang di antara teman-temannya nilainya ya seperti itu gitu kan. Kami juga ini tetap memotivasi Najwa dan Abel juga supaya tetap usaha semaksimal mungkin. Masa lalu saya bilang gak usah dipikirin, yang penting usahanya yang maksimal gitu. Saya lihat progresnya juga bagus. Di akhir-akhir dari bimbel juga ada peningkatan gitu kan. Nah berdasarkan arahan-arahan dari Mas Asep untuk pilihan-pilihan kedokterannya pilihan pertama dan kedua. Nah alhamdulillah setelah ikut tes, Najwa lulus di pilihan yang kedua di Universitas Bengkulu. Itu alhamdulillah luar biasa. 9 bulan nungguin itu akhir juga alhamdulillah bisa diterima gitu kan. Buat saya sih untuk Najwa udah usaha yang luar biasa juga, dan juga itu atas bimbingan dari Mas Asep dan rekan-rekan yang ada di sana. Kalau harapan saya mudah-mudahan SEC ini semakin berkembang. Kalau dengan pola yang diterapkan seperti sekarang ini bisa dipertahankan atau ditingkatkan lagi, saya yakin SEC bisa memberikan solusi bagi siswa-siswa yang memang benar-benar ingin masuk ke fakultas kedokteran. Kalau mau masuk kedokteran, saya merekomendasikan ke SEC dengan bukti-bukti yang sudah bisa sama-sama dilihat, yang sudah kami rasakan sendiri. Dan memang dari segi kemampuan, kalau kami ngobrol dengan Najwa, dari tahun lalu dengan tahun ini sangat berbeda jauh. Kemampuan kepedean ya untuk menjawab soal-soal itu sangat jauh lah. Harus ikut bimbel, dan bimbelnya ya salah satu yang mungkin terbaik lah di Indonesia, insya Allah di SEC. Salah satu program SEC itu kan benar-benar memantau
sistem belajarnya anak-anak, mulai dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi, dan bagaimana penggunaan gadgetnya gitu kan. Memang dengan sistem yang dibentuk SCC ini, itulah yang bikin kami juga yakin, karena kepribadian anak yang sudah susah dengan lepas dengan gadget, berarti memang dia harus ada pemantauan terhadap penggunaan handphone ini, kalau nggak bakal bisa belajar gitu loh Mbak, ya kan. Kita juga sempat survei Mbak, di beberapa tempat di Jogja itu, kan banyak tempat-tempat bimbel yang bagus-bagus ya Mbak ya, tapi setelah kami bandingkan, malah tambah yakin dengan SCC gitu loh. Dimana juga ada pembimbingan asrama ya kan, jadi insya Allah juga nggak untuk urusan sekolah dan agamanya tidak lepas begitu saja gitu, alhamdulillahnya. Ini mungkin perlu dipertahankan lah untuk SCC. Jadi awal sekali kami akhirnya memutuskan ke SCC itu, memang kami sudah survei juga ke lembaga bimbel yang lain. Tapi benar yang disampaikan Bunda Najwa tadi, setelah kami survei ke tempat lain malah tambah yakin. Setelah kami lihat memang pelaksanaannya itu kan lengkap ya. Jadi setiap siswa itu di 2 bulan pertama pengetahuan dasarnya, betul, minat dan bakatnya, kemampuannya itu kan ada juga dilakukan tes pemeriksaan gitu kan, yang bisa mendukung, karena setiap anak kan pasti punya kelebihan atau kekurangan masing-masing. Nah itu yang saya kira nggak di semua bimbel ya ada seperti itu gitu. Dan hasilnya alhamdulillah ya mungkin 100% sekarang ya bisa masuk fakultas kedokteran. Intinya anaknya memang berminat untuk masuk kuliah kedokteran, dia punya bakat minat di sana, tidak usah ragu dan nggak usah takut. Insya Allah SEC bisa membantu lulus di kedokteran. Iya, karena 2 orang anak dan ponakan kami itu adalah sebagai contoh nyata benar-benar di mana yang rasanya tidak mungkin, alhamdulillah menjadi mungkin lewat SEC. Kalau yang Abel malah pilihan pertama tuh di Unila kan, contoh nggak nyangka, dan Abel tenar sekecamatan ya. Karena saya bilang tadi, jangankan mau bermimpi mau coba daftar ya, berpikir aja nggak berani gitu. Nah, kalau sekarang sudah bisa sombong gitu. Terus terang Mbak Rina, saya malah kalau dengan Najwa saya beban, memang ini bisa nggak diterima atau nggak gitu ya. Tapi dengan Abel ini saya rasanya lebih beban, dalam tanda kutip kami yang menjerumuskan di jalan yang benar itu. Nah kalau nggak diterima kan jadi beban ya, masalah biaya, waktu gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah pengumuman bahkan di Unila, waduh saya rasanya luar biasa bersyukurnya itu. Dan ini juga Mbak Rina, apa namanya, dengan pembelajaran di SEC pagi sampai sore, malam masih ada evaluasi gitu, itu kan sebetulnya berat juga kan, setiap hari seperti itu kan. Nah saya sampaikan ke Najwa, ke Abel, ini awal untuk di fakultas kedokteran, karena di fakultas kedokteran itu belajarnya berat, dan itu bisa 4-5 tahun, kalau ini kan 9 bulan lebih kurang. Nah ini untuk latihan, saya bilang itu latihan untuk benar-benar nanti menghadapi pembelajaran di kedokteran.